Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, 14 abad yang silam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam riwayat Muslim. Nabi bersabda, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Kata Nabi, tidak akan masuk neraka orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbit dan orang yang mengerjakan salat sebelum matahari terbenam. Maksudnya di dalam hadis ini adalah Nabi menjanjikan hamba-hamba Allah, mereka tidak akan masuk neraka bagi mereka yang mengerjakan salat subuh sebelum matahari terbit dan salat asar sebelum matahari tenggelam. Bahkan dalam redaksi yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah, dia berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla.
Semoga keutamaan-keutamaan yang telah kami sebutkan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk selalu melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah hingga ajal menjemput kita dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah. Kitab yang berisi tentang ensiklopedi hari kiamat menurut sunnah yang sahih. Menurut catatan saya terakhir pada bulan yang lalu, kita sudah masuk pada tanda kecil kiamat nomor 13. Tanda-tanda kecil kiamat yang ke-13. Apa itu? Banyaknya pemutusan silaturahim. Bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yadayi sa'ati wa qad'ul arham." Kata Nabi, sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat nanti banyaknya pemutusan silaturahim. Maka berdasarkan hadis ini, materinya kami bagi menjadi 5 bagian agar materi kita tertata dengan baik dan tidak melebar kemana-mana. 3 bagian sudah kami sampaikan bulan yang lalu. 5 bagian tersebut adalah yang pertama, makna silaturahim, definisi silaturahim. Apa perbedaannya silaturahim dengan silaturahmi? Dan ini sudah kami sampaikan. Yang kedua, hukum silaturahim. Jelas hukumnya wajib berdasarkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang pertama. Dan berdasarkan sabda Nabi sebelum beliau meninggalkan kita untuk selamanya, yaitu wasiat Nabi terakhir sebelum Nabi wafat saat sakitnya. Beliau mengucapkan arhamakum, arhamakum, peliharalah silaturahim, peliharalah silaturahim. Berarti ini menunjukkan wajib wasiat Nabi sebelum Nabi wafat. Lalu materi yang ketiga yang juga sudah kami sampaikan adalah keutamaan fadilah silaturahim. Di antara keutamaan yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu adalah yang pertama, silaturahim, orang yang menjalin silaturahim merupakan bukti keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi iman itu tidak hanya di lisan. Iman itu bukan hanya klaim pengakuan di lisan dan keyakinan di dalam hati, bukan. Tetapi iman itu juga harus dibuktikan dengan amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran yang namanya iman dan amal soleh itu ayatnya mesti gandengan. Beriman kepada Allah dan berbuat kebajikan. Maka salah satu bentuk merealisasikan iman itu adalah dengan menjalin silaturahim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyafsil rahimah." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, rukun iman nomor 1, dan beriman kepada hari akhir, rukun iman nomor 5, hendaklah dia menjalin silaturahim. Sehingga apabila seseorang melakukan pemutusan silaturahim, maka imannya hanya sekedar klaim pengakuan di lisan, belum dibuktikan dalam wujud
amal soleh dalam kehidupan kita. Nah ini yang pertama. Lalu kemudian di antara keutamaan yang lain, dilapangkan rezekinya, umurnya diperpanjang, ajalnya ditunda oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang menjalin silaturahim, menjalin hubungan yang ada kaitannya dengan karib kerabat, yang ada kaitannya dengan nasab, yang ada kaitannya dengan garis keturunan. Lalu kemudian menjalin silaturahim juga menjadi sebab untuk masuk dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dia mengatakan ada seorang Arab pedalaman, Arab dusun, mendatangi Nabi. Lalu dia berkata kepada Nabi, ajarkan kepadaku wahai Rasulullah suatu amalan yang bisa mendekatkan aku dengan surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi menjawab dengan jawaban, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salah wa tu'tiz zakah wa tasilur rahim. Yang artinya, hendaklah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Berarti syarat pertama harus tauhid. Yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat menghubungkan silaturahim. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Lalu kemudian hari ini kita akan memasuki materi yang ketiga, yang keempat dan yang kelima. Apa yang keempat? Dampak buruk bagi orang yang suka memutus silaturahim. Apa bahayanya orang yang suka memutus silaturahim? Dan yang kelima, faktor-faktor penyebab putusnya silaturahim. Kenapa orang itu ribut sak duluran? Kenapa orang itu tidak mau menjalin silaturahim? Apa faktor penyebabnya? Nah ini nanti merupakan materi puncak, materi yang kelima. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja masuk materi yang nomor 4. Poin yang keempat, tentang bahaya bagi mereka yang memutus silaturahim. Dampak buruk bagi mereka yang memutus silaturahim. Sedikitnya Bapak Ibu saya sebutkan 4. Sebenarnya banyak. Bahaya pemutusan silaturahim itu banyak, tetapi kami sebutkan 4. Mudah-mudahan 4 ini mewakili dari yang banyak tersebut. Yang pertama, orang yang memutus silaturahim mendapatkan ancaman laknat dari Allah Azza wa Jalla. Dilaknat, dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan orang yang memutus silaturahim maka dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla? Dalilnya di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Di surat yang ke-47, surat Muhammad. Surat Muhammad, surat yang ke-47, ayatnya ayat yang ke-22 dan 23. Mari kita dengarkan ayatnya. Surat Muhammad ayat 22 dan 23. Allah Ta'ala berfirman, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا. Baik, kita dengarkan ayat 22 dan 23. Silakan. Apakah seandainya berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaanmu? Perhatikan ayatnya Bapak Ibu sekalian. Maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa, kaya raya, ya, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Kan ada orang itu yang memutuskan hubungan famili, kekeluargaan karena faktor sombong. Ada, makanya nanti juga kita bahas ini. Karena kesombongan, mentang-mentang dia kaya, tidak mau menjenguk keluarganya yang kekurangan. Ya, dia memutus silaturahim sebab dia merasa dengan menjalin hubungan dengan karib kerabatnya yang miskin, maka itu bisa menjatuhkan kehormatannya.
Ya, dia tidak mau berkunjung ke rumah keluarganya yang miskin karena menurut dia sudah jalannya sempit, masuk kampung lagi, ya seperti itu. Ya sudahlah, kita nggak perlu ke sana, cukup telepon aja dan seterusnya. Maka dia tidak mau berkunjung ke rumah keluarganya karena sombong, karena dia merasa kaya, ya. Maka ditegur oleh Allah, apakah kalau kamu sudah berkuasa, ya, kalian membuat kerusakan di muka bumi dan memutus hubungan kekeluargaan, kita dengarkan apa dampak buruknya, apa yang Allah berikan bagi mereka yang suka memutus silaturahim. Silakan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Terus keadaannya nanti di hari kiamat, orang ini seperti apa? Lalu Allah menulihkan pendengarannya. Allah membuat mereka tuli. Dibuat tuli pendengarannya oleh Allah. Terus selain tuli, dan membutakan penglihatan mereka. jadi nanti di akhirat buta dia. Padahal di dunia dia tidak buta. Dia tidak tunarungu, ya. Dia tidak tuli dan dia tidak buta. Tapi nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tuli dan buta, nggak bisa lihat. Kenapa? Karena di dunia suka mutus silaturahim. Sudah dilaknat, dibuat tuli, dibuat buta. Bayangkan. Inilah dampak buruk orang yang suka kepaten obor. Nggak mau kenal sama family, suka memutus kekeluargaan, ribut sak duluran. Nah ini, bahkan Bapak Ibu sekalian perhatikan, tadi kan ancaman pertama kan dilaknat oleh Allah. Bapak Ibu harus tahu, setiap dosa yang ujung-ujungnya pelakunya mendapatkan laknat dari Allah atau mendapatkan laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu dosa besar. Jadi Bapak Ibu harus tahu rumusnya. Dosa itu disebut besar, itu ada kategorinya, rumusnya. Ya dosa besar itu kan syirik Ustadz, zina itu dosa besar, durhaka kepada orang tua itu jenisnya. Saya tidak tanya. Pertanyaan saya, kenapa durhaka kepada orang tua, zina itu Anda masukkan ke dosa besar? Kenapa Anda tidak masukkan ke dosa kecil? Itu pertanyaannya. Berarti ada rumusnya, ada rumusnya. Ini dosa besar, yang ini dosa kecil. Oh ini besar, yang ini kecil. Oh ini al-kabair, dosa besar, yang ini kecil. Itu ada rumusnya untuk mengetahui itu. Memang apa rumusnya? Yang pertama, nah ini supaya mudah kita mengenali dosa ini kecil apa besar. Yang pertama rumusnya adalah setiap dosa yang Allah dan Rasulnya sendiri mengatakan itu dosa besar. Di dalam Al-Quran Allah katakan itu dosa besar. Di dalam hadis-hadis Nabi, Nabi juga mengatakan itu dosa besar. Maka dia adalah dosa besar. Contohnya, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, itu disebutkan di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Baqarah. Kita lihat, Allah menyebutnya sebagai dosa besar, maka dia pasti besar. Al-Baqarah, ya, ayatnya 219, surat nomor 2 ayatnya 219. Nah, kita lihat ini, Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan, Allah berfirman, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Kita dengarkan Al-Baqarah 219. Ayo. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Tentang khamar dan judi. Khamar minuman yang memabukkan. Terus kemudian, katakanlah, ya, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Ya, terus kemudian, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, Allah sebutkan khamar itu adalah dosa besar. Bapak Ibu harus tahu bahwasanya pengharaman khamr itu Bapak Ibu bertahap. Khamr itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu bertahap.
Loh, tahapannya apa? Khomer itu diharamkan tahapannya ada 4. Jadi tidak langsung haram. Enggak. Tuh, tahapannya ada 4. Iya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu tahu, ini hanya sekedar tambahan ilmu aja ya. Ini sekedar tambahan aja. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan materi kita. Maka ini perlu diketahui saja, khomer itu diharamkan oleh Allah ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu masih boleh. Memang ada ayatnya yang membolehkan minum khomer. Ada. Itu di surat nomor 16 An-Nahl ayat 67. Nanti dibaca sendiri ya. Nanti dibaca. Surat 16 ayat 47. Boleh. Awalnya boleh. Yang kedua mulai peningkatan, yaitu tahapan kedua adalah menjelaskan bahayanya. Ini tadi ayatnya Al-Baqarah 219. Kalau kita lihat itu terjemahannya. Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khomer dan judi. Katakan Muhammad, pada keduanya, khomer dan judi maksudnya, terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Masih menjelaskan ada manfaat, tapi dosa besar. Nah ini berarti kalau gitu khomer itu dosa besar. Iya, karena Allah sendiri yang mengatakan dosa besar. Itu tahapan nomor 2. Tahapan nomor 3 mulai meningkat lagi, yaitu apa tahapan yang ketiga? Larangan minum khomer ketika akan memasuki waktu sholat. Jadi minum khomer jangan dekat waktu sholat. Jangan sholat dalam keadaan mabuk, sehingga kalau setelah sholat maka mereka tetap minum di zaman Nabi. Itu di mana itu dalilnya? An-Nisa ayat 43. Itu tahap ketiga itu. Ya, awalnya An-Nahl 47 masih boleh. Yang nomor 2 dijelaskan, maka itu dosa besar tapi ada manfaatnya. Itu Al-Baqarah 219. Yang nomor 3, jangan minum kalau mendekati waktu sholat. Itu kalau tidak dekat waktu sholat boleh, makanya mereka tetap minum. Itu ya. Itu di mana itu? An-Nisa ayat 43. Dan yang nomor 4 terakhir mentok, sudah nggak ada lagi opsi pilihan lagi. Yang nomor 5 adalah haram, tinggalkan, termasuk perbuatan syaitan. Di mana itu? Dalilnya surat Al-Maidah surat nomor 5 ayat 90 dan 91. Ayo coba minta tolong dilihatkan Al-Maidah. Ini mentok sudah. Jadi tolong mereka, maaf, kalau ada orang di luar sana yang mengatakan khomer itu tidak apa-apa minum khomer itu. Kenapa? Itu buktinya firman Allah An-Nahl ayat 47. Masalah itu tahapan pertama, Mas. Tahapan Anda belum belajar. Masih ada tahapan nomor 2, yaitu apa? Dosa besar. Ya, seperti itu. Al-Baqarah 219. Ada lagi tahapan ketiga, An-Nisa tadi dijelaskan jangan minum khamr ketika mendekati waktu sholat. Baru tahapan terakhir ya ini Al-Maidah 90 dan 91. Allah Ta'ala berfirman, Al-Maidah 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sudah 391. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Ada 6 alasan dalam ayat ini khamr itu haram. 6 alasan. Apa saja? Yuk kita dengarkan. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Silakan. sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji. Stop. Itu bukan keji yang benar itu. Rijsun. Rijsun itu najis. Jadi khamr itu najis, Ustaz. Iya, khamr itu najis. Ustaz, khamr itu alkohol. Iya, betul, najis. Iya. Kalau kena pakaian kita gimana? Hand sanitizer, mau sholat pakai hand sanitizer, itu alkohol, itu najis.
Baik, kata para ulama, najisnya itu kalau diminum, tapi kalau dikenakan di pakaian kita, yaitu untuk parfum dan seterusnya, maka dia tidak najis. Boleh memakai pakaian yang telah kita beri parfum yang sudah bercampur dengan alkohol. Yang tidak boleh itu kalau dikonsumsi, itu najis. Baik ya, khomer alasan pertama di situ diartikan keji, arti yang benar najis. Itu satu. Nomor dua, kenapa khomer itu diharamkan? Alasan nomor dua. Nanti totalnya ada 6. Silakan. Dan termasuk perbuatan setan. Khomer termasuk perbuatan setan. Lanjut. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Baik, jauhi, kata Allah, jauhi. Terus kemudian, sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi. Baik, itu nomor 4. Lihat khomer, orang kalau sudah mabuk, maka hilang akal, maka dia buat kerusuhan, buat pertengkaran dan seterusnya. Judi juga begitu. Ini nomor 4, alasan keempat. Alasan kelima, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah. Terus dan melaksanakan sholat. Jelas orang minum khamr mabuk, bagaimana dia bisa mengingat Allah, mengerjakan sholat dengan khusyuk, wong dalam keadaan hilang akal. Itu alasan kelima. Terakhir penutup, kenapa khamr haram? Silakan. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Hentikan, kata Allah. Ini tahapan terakhir Al-Maidah. Jadi jangan diambil An-Nahl ayat 47, gak apa-apa rek, minum khamr itu ono ayati ya. Terus sebentar, itu ada tahapannya ya. Kita kembali ke materi kita. Jadi setiap dosa yang Allah dan Rasulnya katakan itu dosa besar, maka itu pasti dosa besar. Tadi sudah saya kasih contoh Al-Baqarah 219, khamr dosa besar. Contoh dalil hadis, sebenarnya ayatnya banyak Bapak Ibu ya, ayatnya banyak. Atau tak kasih lagi ayat, gak apa-apa. Coba dibuka ayat lagi yang mengatakan, Allah mengatakan itu dosa besar, maka pasti itu dosa besar. Coba dibuka An-Nisa ayat 2. An-Nisa ayat 2. Ya, An-Nisa ayat 2. Kenapa kok ada di ayat 3-nya? Jangan, itu poligami. Ya, ayat poligami. Ini ayat nomor 2 tentang anak yatim. Ya, sudah jangan nyinggung-nyinggung itu, ya. Ini dalam keadaan aman, damai, sentosa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, An-Nisa ayat berapa? Ayat 2, jangan 3, bukan 3. 3 itu tentang poligami. Ayat 2, silakan kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa ayat 2. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Silakan. Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Terus kalau sudah dewasa, kembalikan harta mereka. Lanjut. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Terus. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang sangat besar. Makan harta anak yatim itu dosa besar. Berarti dosa besar, yaitu anak yatim hanya sekedar dijadikan address, alamat saja, padahal dimakan sama pengurusnya. Maka itu dosa besar, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi setiap dosa yang Allah sendiri mengatakan besar, maka pasti besar. Termasuk Rasul. Lah kalau Rasul berarti hadis. Iya, contoh, buka Sahih Muslim. Saya kasih contoh, Rasul sendiri yang mengatakan besar. Sahih Muslim nomornya 68, nomor aslinya 87. Itu yang kita bacakan cetakan terjemahan 68. Nomor aslinya 87. Silakan ya akhi, silakan tafadhol. Dari Abdurrahman bin Abu Barakah radhiyallahu anhu, dari bapaknya katanya. Iya. Kami berada di sisi Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Loh jelas. Silakan. Perhatikanlah. Iya. Ku beritahukan kepada kamu sekalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Sudah besar, ini paling besar. Dedengkotnya berarti. Maukah kalian aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Berarti Nabi sendiri yang mengatakan besar, maka pasti itu dosa besar. Apa itu kata para sahabat? Silakan. Rasulullah mengucapkannya 3 kali. Terus. Yang pertama mempersekutukan Allah. Syirik kepada Allah. Terus.
Durhaka kepada ibu bapak. Durhaka kepada kedua orang tua. Terus terakhir, Sumpah palsu. stop sampai di situ. Sumpah palsu, memberikan kesaksian palsu atau bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangannya. Seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini nomor 1. Yang nomor 2, rumus kita kembali ke rumus. Gimana caranya mengetahui dosa itu dianggap besar, masuk kategori besar. Yang kedua adalah setiap dosa yang pelakunya, setiap dosa yang pelakunya diancam dengan neraka. Ujung-ujungnya neraka, azab jahanam. Ini pasti dosa besar, Bapak Ibu. Pasti dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya ini diancam neraka, maka itu dosa besar. Mana dalilnya? Dalilnya perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau ini adalah mantan budaknya Zaid bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau ini lahir 2 tahun sebelum sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an wafat. Jadi lahirnya Hasan Al-Basri ini 2 tahun sebelum sahabat Umar radhiyallahu an wafat. Makanya ketika beliau masih hidup, beliau sering mendengarkan khutbah sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau ini bukan sahabat Nabi, bukan, tapi masuk kategori tabi'in. Karena lahirnya Rasul sudah wafat. Lahirnya beliau Rasul sudah wafat, tapi ketemu dengan sahabat, ketemu sahabat Umar, ketemu sahabat Utsman, sahabat Ali dan yang lainnya. Maka tabi'in. Beliau berkata, beliau wafat umur 88 tahun, ketika wafat tahun 110 Hijriah. Beliau mengatakan, kullu dzambin nasabahullahu ta'ala ilan nari fahuwa kabiratun. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itu dosa besar. Itu kata Hasan Al-Basri. Saya mau tanya sama panjenengan, berarti kalau gitu dosa besar itu sedikit atau banyak? Ya, ngegosip itu dosa besar apa kecil? Ngegosip ustadznya, besar apa kecil? Gosip. Ya besar lah, karena ada ancaman neraka. Kan ghibah, membicarakan aib orang, ada ancaman nerakanya, berarti dosa besar. Berarti kalau gitu banyak dosa besar. Iya. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah itu memiliki buku khusus tentang hal ini, namanya Al-Kabair, dan ini kami sampaikan di majelis taklim yang lain ya, tentang dosa-dosa besar. Nah, itu kalau tidak salah tidak kurang dari 70 dosa besar. Ya, kalau tidak salah 76, bahkan bisa lebih. Ya, macam-macam dosa besar. Baik, itu nomor 2. Yang nomor 3, kalau ingin tahu rumusnya bisa membedakan dosa besar atau dengan dosa kecil, setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, kutukan, itu dosa besar. Termasuk yang kita bahas pagi hari ini, memutus silaturahim dilaknat oleh Allah. Suratnya tadi, surat Muhammad yang tadi disebutkan, matanya dibuat buta, telinganya dibuat tuli, dan dilaknat oleh Allah. Mutus silaturahim, maka dosa besar, mutus silaturahim. Mana dalilnya? Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, maka dalilnya adalah disebutkan Bapak Ibu sekalian oleh fatwa para alim ulama. Jadi kalau disebutkan Allah melaknat, Rasulullah melaknat, wah itu pasti dosa besar. Ya, banyak sekali. Ya, bahkan ada buku judulnya orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Berarti suap dosa besar. Rasulullah melaknat untuk dari kalangan wanita, banyak itu. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang mencukur bulu alisnya atau yang minta untuk dicukur. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyambung rambutnya pakai wig, konde, itu dilaknat. Baik itu rambut wig itu rambut sintetis atau rambut asli, nggak boleh.
Ya, nggak boleh. Rasulullah melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato. Itu semua dosa besar semua. Rasulullah melaknat orang-orang yang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki, menjadi banci dan menjadi tomboy. Itu dilaknat oleh Rasulullah. Banyak. Rasulullah melaknat wanita-wanita yang melakukan pangur, ya, meratakan gigi. Ya, kayak orang Bali, ya, diratakan giginya. Ya, kecuali untuk kesehatan. Karena giginya tumbuh tidak wajar. Maka untuk menyenangkan suaminya, untuk menutupi aib, maka dia memakai misalnya behel dan seterusnya, atau merata karena kesehatan, bukan untuk merubah ciptaan Allah. Maka ini, dan bukan untuk tujuannya mempercantik diri di hadapan orang lain yang bukan mahram, nggak boleh. Ya, itu dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Ya, banyak sekali. Baik, itu termasuk dosa besar. Dan yang terakhir, yang keempat, rumusnya, dosa itu dikategorikan dosa besar setiap dosa yang pelakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Contohnya banyak hadisnya ini. Contoh, Nabi mengatakan, Bapak Ibu kalau baca hadis dikit-dikit mendengar laisa ummati, bukan umatku, mereka bukan golonganku, mereka bukan umatku, maka itu dosa besar. Berarti kalau bukan umat Nabi Muhammad berarti kafir? Enggak, bukan. Ini termasuk ancaman keras. Sama dengan seorang ibu berkata kepada anaknya begini. Ada ibu bilang begini sama anaknya, siapa yang tahun depan atau tahun ini aja deh misalnya ya, siapa yang tahun ini ketika hari raya Idul Fitri ndak pulang ke rumah mama, ndak jenguk mama, maka dia bukan anakku, duduk anakku. Ya, siapa yang ndak jenguk mama tahun ini Idul Fitri misalnya ya ini ya, maka dia bukan anakku, aku gak duwe anak. Ya. Apakah putus hubungan anak dengan ibunya? Tidak, anak tetap anak. Maksudnya orang tua ini memberikan ancaman keras. Sama dengan Nabi memberikan ancaman keras. Apa itu contohnya? Contohnya, siapa yang melakukan sihir atau minta disihirkan, siapa yang mendatangi dukun, lalu kemudian membenarkan perkataan dukun, lalu kemudian siapa yang maaf, laki-laki yang menggauli istrinya, yaitu dari arah belakangnya, bukan pada tempat yang disyariatkan. Anda tahulah maksud saya. Maka mereka bukan umatku, kata Nabi. Ya. Mereka silakan mendatangi istri dari arah manapun asalkan di tempat yang disyariatkan. Lah ini dia lakukan bukan pada tempat yang disyariatkan. Mereka bukan umatku. Apakah kafir? Enggak, wong dia masih sholat. Tetapi ancaman keras itu dosa besar. Nah, itu maksudnya. Kembali ke materi kita, berarti dampak buruk orang yang memutus silaturahim yang pertama apa tadi? Mendapatkan laknat. Nomor dua, Allah Subhanahu wa ta'ala segera menurunkan azabnya di dunia dan di akhirat. Jadi dibayar kontan oleh Allah. Orang suka mutus silaturahim, belum mendapat azab di akhirat, di dunia Allah turunkan azabnya. Mana dalilnya? Dalil disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5, minta tolong. Jilid 5, nomornya 2537, 2537. Dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihil uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim." Silakan. Dari Abu Barakah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda. Isinya
Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk segera ditimpakan hukumannya oleh Allah di dunia. Terus di samping hukuman yang disiapkan untuknya di akhirat. Dunia dapat, akhirat dapat ini hukumannya, azabnya. Siapa mereka? Ada dua golongan manusia. Satu, daripada zina dan memutus hubungan kerabat. Baik, yang pertama disebutkan di situ zina, dan yang kedua memutuskan silaturahim. Dalam riwayat yang lain minal bagi, orang yang berbuat kezaliman. Maksudnya zalim di sini syirik. Dan yang kedua waqati'atir rahim, memutus silaturahim. Nah ini ya, hati-hati. Nomor 3, amalnya tidak diterima. Amalnya tidak diterima. Sebanyak apapun seseorang melakukan amal soleh, tapi kalau rebut saduluran, tidak mau menyapa dengan family, bayangkan sampai saudara kandung, ya, mereka tidak saling menyapa, itu amalnya tidak diterima oleh Allah. Hatta tiap bulan umroh, meskipun tiap tahun haji. Loh apa ada Ustaz tiap tahun haji? Ada pembimbingnya. Pembimbing tiap tahun haji, Bapak Ibu sekalian, bimbing soalnya, ya, termasuk sodakonya semuanya, ya, meskipun nanti sebentar lagi puasa Asyura, penghapus dosa 1 tahun, meskipun bulan kemarin puasa Arafah, penghapus dosa 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun berikutnya, maka tetap tidak diampuni dosanya dan amalnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Ribut dengan keluarga. Makanya saya pernah menyampaikan, mungkin ini bahasa kasar saya, silakan kalau Anda mau ribut sama tetangga yang bukan hubungan family dengan Anda, karena dampaknya nggak besar. Tapi ribut dengan paman, ribut dengan tante, pak le, pak de, bule bude, ribut dengan keluarga, istri, mertua dan seterusnya, maka tidak akan diterima. Anda tiap malam tahajud, hatam Quran sebulan sekali, one day one juz, semuanya dihapus oleh Allah, nggak diterima. Hati-hati, jangan ribut sama keluarga. Ini penting, ya. Terus yang paling dekat yang harus saya hubungkan keluarga itu siapa? Ya sesuai namanya. Namanya saja silaturahim. Silaturahim. Maka yang terdekat adalah kita keluar dari rahimnya siapa? Ya ibu kita. Selesai. Itu yang paling diutamakan dari keluarganya ibu. Bahkan berbakti, berbuat baik dengan keluarga ibu itu peluntur dosa. Kan saya pernah menyampaikan, ada seseorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni adznabtu dzamban azima." Wahai Rasulullah, aku ini telah melakukan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dan dia nggak ngomong dosa apa itu. Fahalli min taubati, apakah ada pintu tobat untukku? Masih ada nggak pintu tobat, dosaku diampuni? Bapak Ibu tahu, Nabi tidak menyuruh orang ini sholat sunnah taubat, enggak. Nabi tidak nyuruh istighfar, enggak. Justru Nabi tanya, halaka min ummin, kau punya ibu enggak? Ibu masih hidup tidak? Bayangkan, ibu masih hidup tidak? Lalu orang ini menjawab, la, ibuku telah wafat. Lalu Nabi tanya lagi, fahallaka min khalatin, apakah kau punya tante, keluarga, saudara kandungnya ibu, entah kakaknya, entah adiknya, entah bude, entah bule. Khalati, ya, beda kalau dari ayah. Kalau dari ayah itu saudara kandungnya ayah yang perempuan, itu bahasa Arabnya ammati. Ya, makanya Nabi itu kalau memanggil Abu Thalib, pamannya kan, paman dari bapak ini kan, itu ammi, ammu. Iya, sedangkan kalau perempuannya itu ammati. Sedangkan kalau keluarga ibu itu, kalau paman, keluarga saudaranya ibu yang laki itu khol. Khol bahasa Arabnya. Kalau perempuan kholati. Lah ini pertanyaan Nabi, fahalaka min kholatin, kau punya tante tidak? Bude, bule. Orang ini menjawab, iya aku punya. Kata Nabi, kalau ingin taubatmu diterima oleh Allah, dosamu diampuni oleh Allah, fabirroha, baktilah kau sama tantemu, peluntur dosa. Hati-hati yang dari keluarga ibu ini. Ya, jangan memutus silaturahim. Sebab banyak ponakan zaman sekarang tidak perhatian sama tantenya, sama bude, sama buliknya. Itu budenya datang, tantenya datang, tidak pernah ditanya, tante sehat, gimana keadaannya tante, tante perlu apa, apa yang bisa saya bantu. Mestinya gitu jadi ponakan itu. Ini ndak, terus sibuk main HP-nya. Ya, tidak pernah ditanya, tantenya duduk di samping, tidak pernah ditanya, tante sehat, mudah-mudahan tante sehat ya, mudah-mudahan. Padahal ini peluntur dosa ini dari jalur ibu ini. Ya, memangnya kalau saya berbuat baik,
kepada keluarga yang dari bapak bagaimana? Sama, mendapatkan nilai ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Tetapi bapak ibu sekalian, yang ditekankan itu yang dari sini, dari ibu. Berbuat baik. Kita lanjutkan bapak ibu sekalian ya. Mana dalilnya? Amalnya tidak diterima. Memutus silaturahim ini. Capek-capek beribadah ternyata nggak diterima oleh Allah. Rugi kan? Maka jangan mutus silaturahim. Meskipun dia menjengkelkan, meskipun keluarga kita suka utang, gak tahu bayar. Ya. Bahkan kalau datang mesti utang, mesti. Jadi makanya begitu datang, ketuk pintu pagar diintip, utang mana gimana? Pasti utang ini. Bingung tak kayak itu kok mana? Ya, itu menjengkelkan kan? Nama kita dirusak kan? Iya, dia itu butuh sama kita kalau ada maunya tok kan? Ya, betul. Tapi jangan mutus, jangan benci sama dia. Ini getih ini, darah ini. Sekali kita benci, aduh, habis pahala kita. Gak diterima. Eman. Iya. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2538. 2538 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jumu'ah fala yuqbalu amalu qati'i rahimin. Silakan. Sesungguhnya amal perbuatan Bani Adam diajukan pada setiap Kamis malam Jumat. Setiap amal anak Adam sepekan sekali itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi solat kita, sodako kita, termasuk taklim kita ini kan amal soleh. Itu nanti diangkat, dinaikkan ke atas sepekan sekali. Hari Jumat, malam Jumat. Terus kemudian, maka tidak akan diterima amal orang yang memutus hubungan kerabat. Nggak akan diterima oleh Allah. Diabaikan, nggak diterima. Sampai dia menjalin silaturahim, baru diterima oleh Allah. Ya wis Ustaz, mulai sekarang saya paham Ustaz. Eman juga Ustaz. Ya wis, saya tetap jalin silaturahim sudah, tapi saya tidak mau lihat mukanya lagi. Sama saja. Ada kan orang kayak begini? Wis tak sepuro, ya sudah. Tapi aku tidak mau lihat mukanya lagi. Daripada kelihat mukanya saya tambah mangkel gitu loh Ustaz. Nah ini sama saja. Kenapa? Anda harus memaafkan lahir dan batin. Lisannya memaafkan, batinnya menerima. Itu. Yang nomor 4, terakhir, dampak buruknya mutus silaturahim. Yang nomor 4, tidak akan masuk surga. Ya akan masuk surga. Iya. Dalilnya di mana? Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2540, 2540. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un rahimin, qati'ur rahimin. Silakan. Dan juga bin Mutim radhiyallahu anhu bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, isinya, tidak akan masuk surga orang yang memutus. Sufyan berkata, maksudnya adalah yang memutus hubungan kerabat. Tuh, nggak masuk surga. Berarti kalau gitu kekal dalam neraka? Tidak, Bapak Ibu kan sudah tahu. Penduduk permanen neraka, penduduk kekal abadi, nggak mungkin masuk surga. Kan cuma 3 orang. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang musyrik. Dalilnya kafir sama musyrik, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Lam yakunil ladzina kafaru itu ayat 6. Itu kafir sama musyrik kekal. Yang nomor 3 munafik. Di mana dalilnya orang munafik kekal? Tak kasih banyak dalil. Di antaranya At-Tahrim ayat 9, surat nomor 66 ayat 9, plus At-Taubah ayat 68. Itu orang kafir sama munafik di nerakanya jadi satu kata Allah. Dikumpulkan bareng dalam neraka. Lah sedangkan nerakanya orang kafir kan kekal abadi, orang munafik kekal. Lah kok ini tidak bisa masuk surga? Itu gimana maksudnya? Katanya ulama, kalau kita membaca ayat, ya contoh, tak kasih bocoran. Panjenengan kalau baca An-Nisa kalau tidak salah ayat 93, siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang, maka dia kekal dalam neraka.
termasuk ini, nggak bisa masuk surga, memutus silaturahim. Berarti permanen kalau gitu Ustaz? Nggak. Semua orang yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, selain 3 orang tadi, selain kafir, selain musyrik, selain munafik, maka mereka lama tinggalnya di neraka, tapi berkesempatan masuk surga. Ya, berkesempatan karena masih ada iman dalam hatinya. Cuman tinggalnya di neraka lama. Berapa lama? Wallahu a'lam. Yang kekal tidak mungkin masuk surga, tidak punya kesempatan, sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Mustahil kan onta masuk ke lubang jarum. Seperti itulah mustahilnya 3 orang ini. Selain 3 orang ini, kalau ada kata-kata kekal dan seterusnya, lama tinggalnya di neraka. Bisa difahami sampai di sini ya? Baik. Kita lanjutkan. Sekarang materi penutup nomor 5. Faktor penyebab kenapa kok mutus silaturahim. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini ya, ini kenapa sih kok ribut saduluran ya? Apa sebabnya? Yang pertama ini ya, saya sebutkan beberapa saja. Itu totalnya faktor penyebabnya itu Bapak Ibu 19. Ya, 19 ya. Saya sebutkan beberapa saja. Yang nomor 1, karena ketidaktahuan tentang keutamaan silaturahim. Gak tahu, jahil, gak pernah nuntut ilmu. Ya, makanya dia gak tahu keutamaannya, dampak buruknya apa, gak tahu. Makanya ya enak aja, dia tidak mau menjalin kekerabatan, ya, karena ketidaktahuan. Maka tipsnya salah satunya adalah yaitu dengan menuntut ilmu. Nomor 2 Bapak Ibu sekalian, nomor 2. Yang nomor 2 adalah karena sombong. Saya bacakan satu persatu, kalau nanti ada dalil sedikit saya akan jelaskan. Yang nomor 2 karena kesombongan. Sebagian orang jika sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi, menjadi saudagar besar, dia berubah jadi sombong kepada keluarga dekatnya. Dia menganggap kalau berkunjung ke sanak famili merupakan suatu yang hina. Dia merasa dirinya sajalah yang berhak untuk diziarahi. Wes gak lapo, wong dekne lho ambek aku sugihan aku. Dekne kudunya ngomong. Ada ndak yang kayak gitu? Ya, seperti itu. Ya. Jadi ada seorang kakak berkata, Ustadz saya ini kakak, saya punya adik Ustadz. Kan kalau unggah-ungguhnya Ustadz, unggah-ungguhnya itu kan adik datang ke rumahnya kakak Idul Fitri itu. Iya memang seperti itu. Ini enggak Ustadz, dia enggak mau datang ke rumah saya, enggak mau ke rumah saya. Memang dia lebih kaya, usahanya sukses Ustadz. Alhamdulillah, saya kakaknya kan ikut senang Ustadz, dua adik sukses. Iya, meskipun dia enggak pernah memberikan apa-apa ke saya, tapi kan sopan santunnya, wong aku kakak kan gitu. Baik, Anda kan kakak, harus yaitu mengalah. Lu gimana maksudnya mengalah? Anda yang datang, gak apa-apa dek, kamu tidak mau ngincar rumah saya, tidak apa-apa. Saya memang orang miskin, saya memang orang tidak mampu, tetapi karena kamu saudara sama saya, sak duluran, maka saya tidak mau mutus hubungan. Eman ibadah yang selama ini saya kumpulkan tidak diterima oleh Allah, gak apa-apa, saya yang ke rumah, gak apa-apa. Nah itu ngalah. Bisa kira-kira? Abot kok ya, iya. Lihat bisanya itu loh, kok berat gitu pandangan matanya ini ya. Nah itu, ada yang kayak gini, sombong ya. Terus faktor yang ketiga Bapak Ibu sekalian, suka menunda-nunda ziarah ke famili. Tolong Bapak Ibu, kalau saya menyebut kata ziarah itu tidak identik dengan kuburan loh ya. Ziarah itu artinya berkunjung, tidak identik dengan kematian. Enggak. Ziarah itu artinya berkunjung. Ziarah ke Mekah, berkunjung ke Mekah. Ziarah ke Madinah, berkunjung ke Madinah. Ziarah kepada orang tua, berkunjung kepada orang tua. Itu suka ditunda-tunda. Engkau sih, aduh waktuku sih repot, nanti pekan depan, nanti bulan depan, nanti kalau ada tanggal merah, nanti akhirnya putus. Ya, sehingga cukup lama terjadi kemudian pemutusan silaturahim. Ini nggak boleh nih, jangan ditunda-tunda. Kalau bisa panjenengan punya agenda, yaitu sepekan sekali berkunjung keluarga terdekat. Yang terdekat aja. Sebulan sekali agak jauh, mungkin setahun sekali yang paling jauh, luar kota dan seterusnya, atau luar pulau, diagendakan. Ya, apa ndak cukup Ustaz video call?
Nggak cukup Ustaz, video call bareng-bareng digabung gitu ya. Itu ya apa kabarmu dan seterusnya. Bisa, tetapi melangkahkan kaki ke mereka itu jauh lebih baik. Tercatat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Terus yang nomor 4 diantaranya adalah ya, suka mencela saudaranya. Ya. Ini ya, suka mencela saudaranya. Ini sehingga saudaranya tidak mau berkunjung. Jadi kalau ada saudaranya datang ke rumahnya, itu semuanya dicacat. Ya, kan ada keluarga kayak begini. Misal nih, dia datang ke rumah kita, keluarga dekat ini, ya, semua dikomen. Kok niki riyoyo peng telu tabirmu gak ganti-ganti. Oh no, heran saya bahas tabir. Iya, seperti itu. Anakmu kok kuru-kuru, kakon kayak mangan dah anakmu ini. Ada saja lisannya itu loh, bikin ndak enak. Makanya kalau aduh ojo teko mari, ojo teko wis. Garano kupingku panas. Itu ada ndak yang kayak gini. Jangan, jaga lisan. Jaga lisan. Akhirnya keluarga itu benci sama dia. Seperti itu. Sehingga lah kita yang disakiti harus sabar. Harus sabar. Karena kalau mutus hubungan, ini tadi dampak buruknya. Tadi amalan tidak diterima, harus sabar. Justru kalau dia ada alhamdulillah kritikan tekomane, alhamdulillah seneng aku dikritik ya. Ayo kon kritik apa? Ayo kritik kok. Iya. Dapur dibukai. Kon kok gak duwe apa-apa, kulkasmu kok garing ini loh. Ada enggak keluarga model kayak gini? Banyak ya. Itu di komen, anaknya di komen ya. Anakmu kelas piro? Wingi ranking. Oh ini anakku ranking siji. Ya, ranking siji. Anakmu ranking, gak ranking. Oh belajar ya. Oh ya. Seneng mengunggulkan keluarganya, anaknya itu seneng. Lah ini keluarganya gak betah. Wis lang nyingkrim alinya. Aduh. Ada ndak model kayak gini? Ayo jujur. Makanya berbahagialah punya keluarga yang ngeselin. Berbahagialah. Itu ladang amal, itu ladang amal. Waktunya ilmu diterapkan itu. Itu ya. Katanya sudah taklim. Terus yang keberapa sekarang? 5. Faktor penyebab yang kelima ini. Ini semua ada dalilnya ya sebenarnya ya. Tapi karena waktunya ini saya persingkat aja. Yang kelima, memberatkan diri dalam menjamu tamu. Karena ada orang itu kalau ditamui, ditamui, itu nyemana. Itu tamunya mau datang itu ditelepon. Tekon di, sampai mana kamu? Sampai sini. Ayo kamu kepingin apa? Ayo jawab apa kon? Tak tukono. Pasti tamunya akan berkata, wis gak usah repot-repot. Karena si tamu ini tahu keadaannya orang ini. Orang ini sudah ndak punya. Aku teko ini sudah kamu sambut ini sudah alhamdulillah. Ndak usah repot-repot. Lah orang ini memberatkan diri sampai utang tetangga, ya. Sampai dia itu memang betul orangnya gerapiak, nyemana. Ya menghormati tamu, tetapi akhirnya keluarganya wis gak usah teko mari, aku ini awak dewe teko itu dia itu susah. Ya artinya dia itu apa saja memang orangnya baik, masya Allah, hatinya itu masya Allah mulia. Kita itu kalau datang itu makan apa, dibelikan ini, padahal kita tahu keadaan ekonominya itu ndak mampu. Wis gak usah datang, telepon aja. Loh akhirnya ndak mau datang. Makanya dalam hal ini semampunya saja. Lah semampunya itu apa? Ada kurma aja. Meskipun keluarga yang datang, aku mertamu duk gini ping 10, kurma dok isin. Gak apa-apa. Iya, kurma dok. Dan kurma yo iki pancet yo iki. Kurma iki. Tak tulisi mari kurmamu iki ya. Iya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Harus sabar juga. Iya, nggak apa-apa. Bapak Ibu mohon maaf, jangan remehkan kurma loh. Kata Nabi, rumah itu kalau ndak ada kurma, meskipun 1 butir, rumah yang di dalamnya ndak ada kurma, maka rumah itu hilang berkahnya. Tapi rumah itu kalau ada kurma, maka berkah. Makanya kalau nerima tamu, cari berikan makanannya berkah. Kurma kasih. Ustaz jangan main Ustaz, insya Allah kurma dok isi. Kurma. Lah ya apa? Ya, seperti itu. Ustaz ada yang lain tak? Ya kita sebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda akan ketemu dalil nanti ya. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan. Nomor berapa ini? 7. Oh 6. Mohon maaf, nomor 6. Nah, tidak memberikan sambutan hangat kepada saudaranya yang berkunjung. Jadi akhirnya keluarganya, wis kalau ditamoni anu gitu dia kayaknya
kayak keberatan gitu. Ya, begitu ditamoni itu selalu lihat jam. Lihat jam. Jam piro iki? Ya, kan tersinggung ini tamunya ini, ya. Itu terus makanan itu 1 jam tidak keluar-keluar, ya. Seperti itu. Boleh tidak Ustaz tamu itu minta? Boleh. Ada dalilnya itu. Jadi kalau sudah ngobrol setengah jam tidak keluar, itu tamu boleh. Iki ndi ngombene iki? Mana minumnya, mana makanannya? Boleh itu. Itu sunnah itu, boleh. Minta itu boleh. Ya, dan itu bukan ngemis, bukan. Itu ada dalilnya. Garingan. Itu ya. Baik, terus kemudian yang ke-7. Kenapa kok penyebab pemutus silaturahim? Karena bakhil, keluarganya bakhil, pelit. Ya, keluarganya hitung-hitungan. Coba dibuka lah ini. Bikin kita merinding ini. Coba dibuka dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib nomor 896 jilid 2. 896 jilid 2. Ayo kita dengarkan Sahih Targhib wa Tarhib. Silakan. Ayo. 896. Betul, dari Jabir. Ayo, dari Jarir. Dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ia berkata, iya. Rasulullah SAW bersabda, langsung aja. tidaklah seorang kerabat mendatangi kerabatnya, terus meminta kelebihan yang Allah berikan kepadanya, lalu dia pelit tidak memberi untuknya. Kan ada orang itu sama orang lain royal, sama keluarga pelit. Kalau sama orang lain, sama panti asuhan, lembaga-lembaga disumbangi semua. Masjid minta proposal masuk, tutup, sumbang. Begitu ponaannya datang, keluarga datang, dia meminta pinjaman atau meminta kelebihan harta karena keponakannya tidak bisa sekolah, belum bayar daftar ulang dan seterusnya, maka dia bilang apa? Kata duit, kondisi sulit, ekonomi saya dorong pulih, kata duit. Tapi kalau sama orang lain, Bu saya Pak saya oh iya butuh berapa? Sekian, kasih. Kepingin dilem orang, iya, kepingin didapat apresiasi. Kalau sama keluarga bakhil, pelit. Iya, tapi sama orang lain royal. Lanjut, keluarga yang model kayak begini, silakan lanjut. Kecuali Allah akan mengeluarkan untuknya dari jahanam seekor ular yang disebut sebagai syuja. Syuja, ular besar nanti di akhirat. Lanjut. Ular besar yang mendesis dengan lidahnya dan melilitnya. Nanti dia akan dililit dengan ular besar, kata Nabi, di hari kiamat. Karena dia pelit sama keluarga. Jangan, ya. Royal sama keluarga itu royal. Ya, kamu butuh apa? Kamu butuh apa? Mau Ramadan, semua dipopoi semua. Ya, mulai sembakonya untuk sebulan penuh Ramadan. Keluarganya didatangi, kasih beras, kasih minyak, sembako, kasih ini, semuanya. Itu mestinya. Jangan kemudian sama orang lain royal, sama keluarga afrit, bakhil, pelit, apalagi kikir, medit, apalagi. Iya. Meleki. Iya. Pokoknya diperes gak keluar airnya. La ilaha illallah. Nggak boleh. Nomor berapa sekarang? 8. Nomor 8, suka menunda pembagian harta warisan. Itu penyebab itu. Warisan gak ditum-tum, orang tua sudah wafat, si keluarganya membutuhkan. Keluarganya, loh omai bapak iki lang dolan, aku iki ya butuh, keluarga aku ini juga banyak utang dan seterusnya. Enggak, sama kakaknya. Bahkan saya pernah dilapori oleh seseorang, betul kejadian nyata. Saya ini Ustadz, ini KSK-nya, kakak Ustadz, saudara kandung Ustadz. Saya ini bisa dibuang dari kakak ini Ustadz, gara-gara dia ingin menguasai hartanya papa mama saya. Besar, miliaran itu. Jadi dianggap saya ini bukan keluarga Ustadz. Loh kok bisa begitu? Iya, dia punya pengacara. Semuanya dirubah, surat menyurat dirubah, sehingga seakan-akan ini wasiatnya orang tua kepada dia dan tidak melibatkan adik-adiknya. Digagai sendiri. Apa ini? Harta ini Ustadz. Iya, alhamdulillahnya Ustadz, saudara saya yang lain itu kaya-kaya. Ya sudahlah, sudah. Ikhlaskan, jangan putus. Silakan dia boleh makan harta itu. Nanti di hari kiamat, ketemunya di hari kiamat. Jangan putus, eman. Pahala Anda eman. Nanti Anda mendapatkan ancaman. Jadi tak biarkan prosesnya Ustadz ya. Ini tidak tak perpanjang. Sebab ini kalau tak perkarakan Ustadz, itu kena semua. Lurahnya, kena RT-nya. Karena ini semuanya dihapus. Nama saya ini Ustadz. Seperti ini. Nggak usah. Nanti di akhirat saja Anda tetap baik sama keluarga Anda. Ya wis tak lepas. Karena semuanya sugih semua juga. Itu. Bapak Ibu sekalian, jadi nunda pembagian harta waris. Jangan langsung bagi. Tapi mendahulukan untuk utang tentunya ya. Baik. Terus yang nomor 9. Usaha keluarga yang tidak transparan sehingga menimbulkan benih suudzon di antara famili. Oh ini.
Penyebab ini. Usaha bareng, ya jalan bareng, tiba-tiba di tengah-tengah gak jujur. Ada yang tidak disampaikan secara terang-terangan, ya, sehingga suudzon. Lah iya, padahal lo toko ini ya lah kok laporan ini ya. Iki nanti tak tanyakan tersinggung, ndak tanyakan kok kayak begini, gak jujur iki adik iki, kakak iki gak jujur. Tuh, akhirnya putus. Itu usaha keluarga yang tidak transparan. Terus yang ke-10, terjadinya perceraian suami istri yang masih ada ikatan keluarga. Karena ada orang itu nikah sama misanan. Sama misanan, kan boleh misanan, sepupu itu boleh dinikahi, misanan itu. Yang tidak boleh dinikahi itu keponakan. Kalau misanan itu boleh. Lah ini misalnya ini ya, saya punya anak perempuan, saya punya adik kandung atau kakak kandung punya anak laki-laki. Anak saya sama anaknya dia ini batal wudhu, bukan mahram ini, maka boleh dinikahkan. Ternyata qadarullah ini terjadi perceraian, maka saya buyar sudah. Kalau pernikahan itu masih dekat sama famili, kalau ada apa-apanya buyar semua keluarga. Itu ya, seperti berarti tidak boleh, bukan tidak boleh. Ya, justru itu bagus dengan keluarga, ya, untuk menjalin silaturahim. Kan ada, saya pernah mendengar keluarga besar itu kalau punya anak itu tidak pernah dikasihkan orang lain, mesti misanan sana, engkau oleh misanan singgono, mesti keluarga sendiri. Jadi tidak pernah keluar orang lain, itu tidak pernah. Ya dipek dulur dewi. Itu kalau terjadi perceraian buyar semuanya, pecah. Itu ya, pemutus silaturahim. Itu salah satunya itu. Terus berikutnya yang ke-11, kurang sabar atas kesalahan karib kerabatnya. Kurang sabar, ya tadi itu saya sampaikan, tidak sabar atas perilaku ke familinya, keluarganya. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit lagi saya tambahkan. Nomor 12 adalah, ya, nomor 12, iri dengki kepada saudara karib kerabat. Iri, hasad. Oh, penyakit iri ini Bapak Ibu itu sudah muncul sejak di langit, bukan di bumi. Iya, iblis itu iri dengan Nabi Adam. Kenapa malaikat sujud kepada Nabi Adam? Padahal itu sujud penghormatan, bukan sujud penghambaan. Makanya dia muncul setelah iri sombong. Aku, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Mestinya malaikat itu sujud. Jadi awalnya itu iri. Iri itu penyakit mulai dari langit. Iblis itu tinggalnya dulu di surga, diusir oleh Allah gara-gara tidak taat kepada Allah. Gara-gara apa? Iri plus sombong. Bapak Ibu sekalian, putranya Nabi Adam tega membunuh saudaranya sendiri. Iri dia. Karena persembahan adiknya diterima oleh Allah, sedangkan persembahan dia tidak diterima oleh Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur oleh saudara kandungnya. Tega dia melakukan itu. Kenapa? Iri. Karena mereka beranggapan Yusuf lebih dicintai oleh ayahnya daripada yang lainnya. Ayahku lebih cinta sama Yusuf. Bayangkan, iri sak duluran. Oh bahaya. Iya, ada nggak iri antar ustadz? Oh itu tambah bahaya itu. Ya. Jadi kalau ada jamaahnya banyak, parkirannya beludak full sampai tidak ada tempat, itu mestinya loh ya, ustadz yang ada di bawahnya ya mestinya bersyukur. Alhamdulillah tugas saya tambah ringan dengan hadirnya beliau, banyak orang yang datang sehingga ilmu yang saya sampaikan, tugas saya tambah ringan, tidak berat-berat. Ini tidak iri. Apa sih yang disampaikan mek ngono tok? Do YouTube yo siku ae ceramah wis iku dibalan-baleni. Apa keistimewaane? Iri. Iya. Biasanya iri itu sesama. Pedagang itu iri sesama. Ustadz itu juga iri sesama. Ustadznya nikah lagi. Iri. Iya. Oh, pusing gantengnya ambek aku gantengan aku kok ya. Ngono kok iso bojo loro ya. Iri. Heran saya. Iya. Itu loh ya. Jangan iri. Mestinya alhamdulillah. Ya, bersyukur kepada Allah. Ya, kita lanjutkan. Terus nomor berapa? 13. Terlalu sering banyak bercanda. Hati-hati kalau guyonan. Sebab ada orang itu yang baperan, bawa perasaan, tersinggungan.
Seperti kemarin penyembelihan kurban, itu kejadian itu. Kambing disembelih. Ini ceritanya ini, keluarganya bilang sama saya. Ya, keluarganya sudah memahami kalau itu guyonan, makanya saya nasihati. Kambing disembelih, dibongkar. Ternyata hatinya rusak. Hatinya rusak. Lah waktu itu kumpul keluarga, makan-makan ya di penyembelihan kurban. Terus yang lagi mengiris itu daging itu bilang, "Lo atine kambing iki lho kok elek ya atine iki lho." Tanda kambing iki atine elek itu. Memang jelek hatinya. Lah ada yang nyeleduk maksudnya guyon. Iya. Ya apian atine kambing daripada hatimu. Tersinggung. Memangnya ono apa mbek atiku? Taruh itu. Iya, di hati. Klek-klekan. Jadi Idul Adha itu bertengkar. Kon gak enak hati ambek aku. Ya Allah, Anda salah. Anda sudah tahu dia baperan, Anda guyonnya kelewatan. Ya. Ya Ustaz, saya paham Ustaz. Iya, saya tahu Ustaz, memang saya salah. Memang ternyata saya pikir tidak semua orang itu memang sama Ustaz. Iya, hati-hati kalau guyon itu. Ya. Kenapa? Sebab disebutkan kata Hasan Al-Basri, dhahkul mu'mini ghaflatun min qalbi. Tertawanya seorang mukmin, ya, bercanda yang berlebihan sampai mengarah kepada menghina dan seterusnya, itu kelalaian dalam hatinya. Baik, kita lanjutkan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah penutup buta nasab. Tidak mau mempelajari nasab. Buta nasab. Nabi SAW mengatakan, ta'lamu min ansabikum watasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah garis keturunan nasab, ya, yang dengannya kalian dapat menyambung silaturahim. Jadi Bapak Ibu harus tahu di atas panjenengan itu siapa. Makanya paling tidak panjenengan itu harus hafal 3 orang di atas panjenengan. Coba saya mau tanya Antum nama asli, jangan Abu Hurairah, itu nama panggilan ya. Jangan. Nama asli? Mas Yodi. Mas Yodi bin bapaknya siapa? Sugiono. Pak Sugiono bin Yusuf. Berarti kakek ya, Pak Yusuf ya. Pak Yusuf bin Bari. Bagus, 3. Ya, minimal 3. Masih ada tadi? Ingat, Pak Bari bin ya. Syukur-syukur kalau lebih dari 3. Minimal 3. Berarti bapaknya kakek. Nah itu lah, apa itu kita harus mempelajari. Menyamping ke kanan itu siapa, dulurnya, saudaranya. Ke kiri siapa, turun ke bawah anak-anaknya, cucu, cicit, boyot dan seterusnya. Itu nikah sama siapa, harus tahu ini supaya tidak kepaten. Nah itu maksudnya. Jadi gara-gara tidak mempelajari nasab, akibatnya tidak kenal sama family. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf waktunya lewat jauh ya. Baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk tetap tegar mengikuti petunjuk Allah dalam Al-Quran dan petunjuk Rasul dalam sabda-sabdanya. Kita tutup langsung saja Bapak Ibu, saya tidak buka tanya jawab karena waktunya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.